Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Rarendi. Malam ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sistem informasi, yaitu perusahaan yang bernama 7image Studio. Berikut ini adalah tampilan utama dari website 7image Studio itu sendiri. Di website ini sebetulnya ada 5 menu. Yang pertama home, biasa, kemudian service, layanan-layanan apa saja, ada fotografi, produk, dan sebagainya. Kemudian profil perusahaan dan struktur perusahaan yang saya namakan our team di submenu our team. Kemudian ada publication untuk melihat data laporan, sekaligus bisa di-download jika sudah login. Kemudian ada file kegiatan, dan selanjutnya ada tab login. Skrip dari tampilan utama ini adalah sebagai berikut. Ini tampilannya. Tampilannya seperti ini kira-kira. Saya menginput juga CSS dari Bootstrap untuk tampilannya. Kemudian nama CSS-nya dinamakan JavaScript untuk image slide. Kemudian style sheet-nya saya namakan Prettify. Seperti ini susunan menunya. Oke, langsung saja mungkin ke action login. Kita coba kan. Ketika mengklik login, maka kita harus menginputkan salah satu username dan password. Nah, dalam database saya sudah menginputkan secara default adminnya, yaitu dengan username admin dengan password admin. Password ini dienkripsi dengan metode MD5. Lalu kita bisa melihat login. Ini merupakan file shortcode dari login. Untuk tampilannya hampir sama CSS-nya, cuman saya menggunakan formnya yang berbeda. Untuk aksi login, saya membuat sebuah file bernama aksi-login.php, di mana di sini juga berisi session, di mana ketika username cocok dengan data username, maka otomatis salah satu user, baik itu admin ataupun non admin, akan masuk ke halamannya masing-masing. Jika admin, dia akan masuk ke halaman admin. Jika dia bukan admin, maka dia akan langsung masuk ke halaman edit pegawai. Nah, session ini dipanggil di admin.php, di mana tampilan admin.php ini. Ketika username admin, maka secara otomatis halaman admin yang timbul. Sementara kalau selain itu, maka halaman data edit data pegawai, yaitu edit akun pegawai, yaitu menu pegawai yang akan tampil. Baiklah, langsung saja saya contohkan bagaimana website ini dijalankan. Saya menginputkan username admin dengan password juga admin, maka kalau ketika dia login, otomatis dia masuk ke sistem admin, menu admin. Admin sendiri memiliki fungsionalitas, yaitu fitur-fitur bisa mengubah data dia sendiri, data administrator. Kemudian anggota-anggota siapa saja yang bisa login. Dalam hal ini anggota dimaksudkan adalah pegawai. Kemudian profil perusahaan dan daftar divisi. Edit laporan, upload laporan. Emailnya boleh bebas. Username misal Ican, password Ican, nama juga Ican. Ini hanya sebagai contoh. Divisi, karena divisi yang ada itu marketing, jabatan staff. Simpan, maka secara otomatis akan tersimpan nama, username baru, dan password baru sebagai staff.
kemudian data profil. Di sini kita bisa mengetikkan deskripsi profil yang ada, juga bisa mengupload gambar dan upload file. Langsung saja, karena keterbatasan waktu tidak akan saya contohkan satu-satu. Itu edit. Saya langsung ke edit laporan. Di sini berfungsi untuk mendownload dan memanage laporan-laporan yang dikumpulkan dari user, dari pegawai. Kemudian tambah file kegiatan, ini tambah berita. Sama seperti edit profil, kita menggunakan teks untuk mendeskripsikan, bisa mendownload image juga. Oke, untuk melihat codingannya, saya membuat seluruh form di dalam pack yang namanya content form.php. Di sini seluruh fungsi iSet untuk page dan action saya satukan. Maka inilah form-form yang akan ditampilkan ke menu admin maupun menu pegawai nanti. Tinggal kita panggil di menu adminnya. Content form ini berisi form-form yang akan ditampilkan. Baiklah, kita tracing satu-satu dan saya jelaskan fungsinya. If sget page.home itu berarti membuat sebuah sget bernama page. Page ini nanti akan dipanggil di salah satu tombol di menu admin menggunakan tanda tanya page sama dengan apa namanya. Misalkan di sini di content formnya namanya home, maka yang kita panggil juga $page sama dengan home. Ini contohnya ketika memanggil home. Begitu juga halaman-halaman lain, misal sget page sama dengan akun, maka di sini juga akan dipanggil edit akun. Edit akun. Kemudian page akun. Nah, di sini karena saya menggunakan satu halaman untuk satu settingan CSS dan form untuk admin maupun pegawai, maka saya menambahkan sebuah kondisional. If session sama dengan username admin, maka seluruh fitur yang diperlukan oleh administrator akan tampil. Selain itu, jika username password bukan admin, maka yang akan tampil adalah page edit akun. Ini khusus untuk pegawai. Begitu juga dengan data divisi, yang karena hak akses untuk mengubah data divisi hanya diperbolehkan untuk admin. Selanjutnya, content form ini berisi form-form yang kemudian salah satunya akan memanggil sebuah action, di mana action itu yaitu berupa tombol. Misalkan saya contohkan di sini actionnya yaitu edit. Di manakah tombol edit ini ada? Yaitu di sini. Misalkan data anggota. Nah, action untuk tombol edit ini yang ini edit, ini delete, maka kita tampilkan di sini dan memanggil sebuah namanya iset act. Saya buat di bawah. Kita membuat sebuah iset baru, else if iset sget sama dengan act. Sama seperti page, jika dipanggil act, maka nama act-nya apa akan dipanggil ke halaman page, bukan ke bukan ke shortcode admin.php, namun masih ke halaman page yang tadi. Misalkan yang dipanggil adalah ketika edit admin, maka di form admin ini akan dipanggil untuk edit admin. Nah,
action ini akan dipanggil melalui action.php. Di sini berisi kumpulan pemanggilan semua action yang terdapat di content form.php tadi. Tambah admin, maka akan didirect ke halaman admin. Ini fungsi-fungsinya. Semua file password saya menggunakan enkripsi MD5. Ini user untuk memanggil sebuah act add user, act edit user, act delete user. Begitu juga dengan data divisi, act-nya tambah divisi, edit divisi, delete divisi, di mana dia akan dipanggil ke patch.div, ke patch.div. Sama seperti yang kegiatan juga, seluruh act yang berhubungan dengan kegiatan akan dipanggil ke sped kegiatan. Ya, seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan untuk admin. Nah, selanjutnya saya akan contohkan bagaimana jika pegawai ingin masuk ke sebuah halaman edit untuk pegawai. Saya contohkan di sini sebuah pegawai bernama Nikal dengan username Nikal dan passwordnya yang terenkripsi. Kita logout terlebih dahulu, maka dia akan kembali ke halaman login dan saya masukkan password Nikal. Passwordnya 1234. Nah, maka akan masuk ke menu pegawai. Di sini edit data anggota tidak ada, dihilangkan secara otomatis karena hak asas pegawai hanya mengubah akunnya sendiri, kemudian mengupload dan edit laporan. Seperti ini, dia bisa mengupload laporan berupa file, juga bisa mendownload. Dia bisa mengupload dan bisa mendownload, kemudian menambahkan tabel kegiatan. Codingan untuk page kegiatan masih ada di content form.php. Laporan dan kegiatan ada di sini. Nah, ini page untuk mengedit kegiatan. Saya tetap menggunakan tabel, di mana tabel ini mengakses database kegiatan dengan kolom ID user, kemudian kegiatan, kode kegiatan, judul, tanggal, begitu juga dengan file yang diupload akan dimasukkan ke sebuah folder konten upload kegiatan. Folder ini berlokasi di sini, konten upload kegiatan. Jadi seluruh file yang akan diupload akan masuk ke direktori ini. Oke, tambah file kegiatan. Baiklah, sekian penjelasan singkat tentang web sistem informasi perusahaan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.